Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat kembali menyapa Anda dalam perbincangan hangat di program Sapa Sumut. Saudara, keterbukaan informasi publik merupakan hak dari setiap warga negara dan juga menjadi kewajiban oleh badan publik untuk menyediakan informasi yang transparan, akuntabel, dan juga mudah diakses. Lalu saat ini sejauh mana keterbukaan informasi publik ini akan kita bahas bersama dengan Bang Dedi Ardiansyah, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Baik, selamat pagi Bang Dedi, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat dan semangat terus. Semangat terus Bang. Saat ini seperti yang kita ketahui ya Bang, adanya Komisi Informasi itu bisa menjadi jembatan ya bagi masyarakat yang mungkin ingin mengetahui ataupun ingin mendapatkan transparansi informasi dari sebuah badan publik ya atau lembaga negara seperti itu. Lalu sebagai pengantar nih Bang Dedi, pertanyaan pertama, bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik terkhusus 4 tahun belakangan ini Bang Dedi? Baik, terima kasih Kompas TV sudah memberikan ruang dan waktu kami dari Komisi Informasi dalam hal penyampaian atau sosialisasi ya. Jadi masyarakat juga harus tahu apa itu Komisi Informasi sebenarnya. Maaf, saya langsung di situ dulu sebelum menjawab ini ya. Jadi Komisi Informasi itu sebuah lembaga negara yang diberikan atau didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadi Komisi Informasi punya tupoksi, tugas pokok dan fungsi, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi. Jadi sejauh yang saat ini di Sumatera Utara selama 4 tahun terakhir, kita cukup berbangga bahwa keterbukaan informasi di seluruh tingkat badan publik di Sumatera Utara itu sudah masuk kategori baik. Itu dari mana? Dari indeks keterbukaan informasi yang disampaikan secara nasional, bahwa tahun lalu Sumatera Utara itu sudah masuk ke jajaran 5 besar dalam indeks keterbukaan informasi publik. Nah, kita berharap tahun ini masih dalam proses nih, yang ada monitoring dan evaluasi indeks keterbukaan informasi untuk tahun 2025 ini sedang berjalan. Mudah-mudahan Sumatera Utara bisa mempertahankan, paling tidak naiklah peringkatnya dari tahun sebelumnya. Itu satu sisi, tapi di sisi yang lain tentu masih saja butuh perluasan karena ada banyak juga kendala. Jadi tidak seluruh badan publik di Sumatera Utara ini sudah paham apa itu penting dan gunanya keterbukaan informasi. Di sisi yang lain, masyarakat kita juga belum banyak yang paham menggunakan haknya dalam meminta keterbukaan informasi ke badan publik. Jadi ya sudah ada progres baik, tapi kita akan terus meningkatkan sistem keterbukaan informasi bukan hanya di tingkat pemerintah tetapi juga kepada masyarakat. Baik, Bang katakan tadi kita mendapatkan indeks ataupun peringkat 5 ya sebagai daerah yang keterbukaan informasinya itu sangat transparan. Namun bagaimana masyarakat saat ini di Sumatera Utara? Apakah memang mayoritas atau sebagian besar masih belum memahami haknya untuk memperoleh informasi dari badan-badan publik? Ya. Ini dia yang tadi saya bilang, banyak masyarakat kita yang belum paham. Jadi kategori badan publik dari Undang-Undang 14 tahun 2008 itu adalah semua lembaga negara atau pemerintah atau non-pemerintah yang menerima sebagian atau seluruhnya dari APBN atau APBD. Atau badan publik non-negara yang menerima sumbangan. Contohnya seperti apa itu Pak? Sama seperti misalnya yang paling dekat aja lah ke masyarakat, Badan Kenaziran Masjid, BKM. Masjid seperti itu Bang. Nah, mereka kan menerima sumbangan atau bantuan atau dana hibah dari pemerintah, ada dari APBD atau APBN di situ. Atau media juga masuk kategori badan publik ketika ada syaratnya, ketika dia menerima sumbangan dari masyarakat.
Misal dia yang menerima sumbangan bencana alam untuk disalurkan ke kawasan yang terdampak gitu. Atau juga non publik negara, misalnya retail yang seperti di lingkungan kita yang menerima sumbangan. Anda pernah kan diminta di retail tertentu kembaliannya disumbangkan. Oh ya, pada saat kita transaksi belanja nih Bang. Misalnya kembaliannya 500-300 rupiah seperti itu ya. Nah, itu kan sering kita dimintain kan. Nah, itu badan masyarakat itu bisa meminta kejelasan terkait donasi itu ya, Bang. Iya. Nah, itu pernah jadi sengketa di Komisi Informasi ketika masyarakat yang ingin tahu dikemanakan sumbangan-sumbangan yang diterima dari masyarakat ke retail tersebut. Ternyata setelah jadi sengketa terungkap bahwa sumbangan itu tidak mereka kelola langsung, mereka alihkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang kemudian memberikan atau mendonasikan, donasi itu diberikan kepada daerah terdampak, walau bukan berada di wilayah Medan misalnya, seperti itu. Berarti pihak ketiga misalnya seperti badan yang mengurus soal keuangan, zakat, seperti keuangan, zakat, wakaf. Jadi di sengketa Komisi Informasi Badan Kenaziran Masjid, nah ini jamaahnya itu juga bisa meminta laporan pertanggungjawaban BKM-nya. Yeah. Sudah kemana sumbangan-sumbangan infak misalnya? Dan alokasinya kemana saja bisa. Mereka misalnya menerima hibah pembangunan masjid, hibah bahan-bahan bangunan, mereka perlu tahu. Dan kalau memang mau tahu, ya buat permohonan informasi ke badan publik terkait atau badan kenaziran masjid tersebut. Bagaimana cara? Nah, mungkin kan itu pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana cara masyarakat memohonkan informasi? Jadi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa setiap masyarakat ada tiga pihak yang bisa memohonkan informasi. Pertama, perseorangan. Pribadi ya? Pribadi. Nah, pribadi ini cukup melampirkan KTP sebagai legal standing-nya ya kepada badan publik. Yang kedua, badan hukum seperti LSM misalnya. Nah, LSM ini legal standing-nya adalah akte pendirian, ya, ADART misalnya, atau SK Menkumham. Nah, pemohon yang ketiga itu adalah sekelompok orang. Jadi ada kelompok tani misalnya, kemudian mereka membuat surat permohonan informasi diwakilkan kepada satu orang. Jadi kelompok orang ini misalnya tidak dibatasi harus berapa, tapi minimal 3 misalnya ya, seperti itu ya Bang. Ya. Kemudian mereka memerintahkan kuasa kepada satu orang. Kemudian ditandatangani dan stempel. Nah, ini bisa menjadi pemohon informasi sekelompok orang ini. Begitu. Baik, tadi kan Abang udah memberikan contoh dan juga siapa saja yang bisa menyampaikan gugatan terkait informasi. Lalu sebenarnya badan publik ini sampai mana kita bisa memperoleh batasan informasinya, Bang? Baik. Ini pertanyaan yang menarik. Karena memang banyak badan publik yang ketika dimintain informasinya selalu beralasan rahasia, kan begitu kan, atau dokumen negara yang bisa disampaikan ke publik. Nah, kalau menurut Undang-Undang 14 tahun 2008 sebagai landasan keterbukaan informasi publik, hanya 4 hal informasi yang dikecualikan atau tidak bisa disampaikan ke publik. Yang pertama terkait dengan laporan pertahanan keamanan negara. Jadi masyarakat atau pihak pemohon informasi tidak bisa meminta data-data jumlah alutsista negara kita karena itu menyangkut dengan pertahanan keamanan. Yang kedua adalah terkait dengan proses penyelidikan di kepolisian atau di kejaksaan. Jadi ini jika dia mengganggu jalannya proses penyidikan, itu dokumen tidak bisa diminta. Yang ketiga adalah terkait dengan data pribadi.
Data pribadi berupa KTP, nomor rekening, NIK itu ya, NPWP seperti itu Pak, ya. NPWP, dan yang terakhir adalah terkait dengan perlindungan usaha dan hak cipta. Nah, ini yang hal ini yang dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 yang tidak boleh. Di luar ini, semua dokumen itu sah dan wajib disampaikan kepada masyarakat ketika diminta ataupun tidak diminta. Misal, laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban, dokumen-dokumen yang terkait dengan pelelangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan, itu wajib diberikan atau disampaikan kepada masyarakat. Artinya kan hanya persentasenya sangat kecil ya untuk informasi-informasi yang tidak diberikan. Lalu dengan banyaknya informasi yang harusnya diberikan oleh badan publik, lalu apakah pernah atau tidak nih Bang ada masyarakat atau sekelompok orang ataupun pribadi ya yang menyalahgunakan keterbukaan informasi itu? Iya. Ini menarik sekali. Karena memang ya itu tadi, karena keterbatasan masyarakat memahami Undang-Undang 14 tahun 2008 ini menjadikannya beberapa waktu ada sekelompok orang yang memanfaatkan Undang-Undang 14 tahun 2008 ini untuk kepentingannya pribadi. Ini pernah terjadi dan dalam sengketa kita terungkap. Jadi ada 1-2 orang yang memohon informasi di sejumlah desa. Ada 19 desa itu di Kabupaten Deli Serdang, di sebuah kecamatan. Satu kecamatan itu dia mintain permohonan informasinya, data-datanya kepada kepala desa terkait laporan keuangan, laporan aset, dana desa, kemudian minta SPJ, kwitansi, dan segala macam. Ternyata dalam persidangan terungkap bahwa motif dari pemohon itu hanya untuk kepentingannya pribadi, bukan untuk kepentingan publik. Jadi solusinya saya kira masyarakat harus paham dulu apa itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, begitu. Baik, tadi kita sudah bahas panjang sekali mengenai seperti apa sebenarnya keterbukaan informasi publik yang seharusnya disampaikan oleh badan publik dan seperti apa penerapannya ya, Bang. Selanjutnya kita akan membahas soal bagaimana saat ini kinerja dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Namun kita tahan dulu karena kita akan masuk iklan berikut ini. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam perbincangan hangat di Sapa Sumut. Kita lanjutkan perbincangan kita tadi, Bang Dedi. Siap. Sampai saat ini seperti apa kinerja dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara? Berapa banyak gugatan akibat tidak terpenuhinya hak atas informasi publik selama kurun waktu 4 tahun ini? Baik, Bang Dedi. Terima kasih. Ya, kebetulan kita baru saja merayakan ulang tahun yang ke-13 ya, tanggal 28 Agustus kemarin. Jadi Komisi Informasi sudah lahir sejak tahun 2010, paling tidak dari awal lah, dari 2008 wajib sosialisasi kan begitu kan, 2 tahun, kemudian di undang-undang diwajibkan seluruh provinsi harus memiliki komisi informasi. Nah kebetulan kami komisioner yang sekarang itu ada 5 orang, baru dilantik periode tahun 2022 kemarin. Jadi sampai 4 tahun terakhir lah ya, jumlah sengketa informasi yang masuk di Komisi Informasi kita bisa klasifikasikan atau jumlahkan rata-rata 1 tahun itu bisa mencapai 100 sengketa, begitu ya. Di awal-awal malah, awal-awal periode kami pertama itu, awal-awal tahun pertama itu malah sampai 200-an jumlah sengketa di Komisi Informasi. Tapi kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi-evaluasi, sehingga kami punya beberapa kebijakan sendiri. Jadi masyarakat yang memohonkan informasi itu bisa siapa saja memang, tapi legal standingnya harus diperketat, harus kami perketat. Kalau pribadi nggak ada masalah, misalnya dia cukup melampirkan dengan KTP.
Tapi kalau dia badan hukum seperti LSM begitu ya, itu yang kami perketat dengan tidak sebatas SK Menkumham, ADRT, tapi juga harus ada tercatat di lembar berita negara badan hukum tersebut. Nah, kenapa itu kita lakukan? Karena kita tidak ingin ada masyarakat yang tidak punya niat baik dalam memohonkan informasi. Tadi sudah saya singgung, ada sekelompok atau sebagian masyarakat kita yang memanfaatkan keterbukaan informasi untuk kebutuhannya sendiri. Jadi dari ratusan sengketa yang kami tangani, kita klasifikasikan pemohon informasi yang terbanyak itu adalah memang dari masyarakat, pengguna KTP ya, masyarakat pribadi. Yang kedua ada badan hukum, LSM gitu ya. Nah, dari dua pemohon ini, masyarakat pribadi maupun LSM ini, mereka rata-rata memasukkan atau memohonkan datanya ke badan publik. Itu ada beberapa badan publik selain pemerintah, kabupaten kota, provinsi juga ada Provinsi Sumatera Utara, kemudian ada juga desa. Baik. Paling banyak desa sebenarnya. Jadi masyarakat meminta laporan dana desa misalnya. Dan yang terbanyak kedua itu adalah sekolah, dana pendidikan, baik itu SD, SMP, bahkan sampai tingkatan SMA. Jadi rata-rata jumlah kasus yang kita tangani, seratusan kasus per tahun itu melingkupi badan publik negara, pemerintah, kabupaten kota, OPD, kemudian desa, kemudian sekolah, dan lembaga pemerintah lainnya gitu. Yang non publik tadi sudah saya singgung juga. Baik, tadi Abang katakan jika dirata-ratakan per tahunnya ada sekitar seratusan kasus yang diurus oleh Komisi Informasi. Apakah angka itu merupakan capaian dari persentase yang harus dipenuhi atau seperti apa ini, Abang? Mengenai target mungkin. Oke. Sebenarnya kita tidak punya target. Justru semakin terbuka sebuah daerah, maka semakin jumlah sedikit sengketa akan semakin sedikit. Bang, ya? Baik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang Undang-Undang 14 tahun 2008 itu dilahirkan untuk dalam hal pencegahan korupsi. Nah, kita Undang-Undang 14 tahun 2008 itu pencegahan korupsi dari hilir. Jadi sebelum masuk ke penyelenggaraan atau pengadaan atau apa, di hilir ini sudah harus selesai dulu. Apa itu? Dokumen, perangkat-perangkat administrasi lainnya. Sehingga pencegahan-pencegahan ini bisa dilakukan sejak dari awal. Nah, ini kan banyak masyarakat yang atau badan publik negara yang tidak tertib administrasinya. Itulah katanya ada KTBLC, ada rekomendasi, ada penunjukan, gitu-gitu kan, tanpa ada administrasi yang tertib. Tapi kalau dari awal tahapan dia sudah tertib, maka akan semakin terbukalah badan publik tersebut dalam penyelenggaraan negaranya, pemerintahannya begitu. Abang singgung tadi juga soal Undang-Undang Nomor 14 ini dibuat juga untuk upaya pemberantasan korupsi nih. Ya. Lalu dalam menjalankan tugas sebagai komisioner di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, pernah tidak Bang data ataupun warga ataupun lembaga ataupun kelompok masyarakat itu menyengketakan informasi seperti itu, lalu pada akhirnya menguak suatu kasus korupsi itu, pernah tidak Bang? Dari data yang mereka peroleh terkuak itu. Gini, kalau di Komisi Informasi itu kita harus melihat motif dulu ya, jadi di sidang awal kami kan seperti majelis ya, dalam menyelesaikan sengketa informasi itu kami komisioner bertugas sama seperti di persidangan umum lainnya. Jadi pada tahap persidangan awal kami akan menggali 4 hal. Pertama, kewenangan, legal standing pemohon termohon, prosedur, dan hal-hal yang berkaitan dengan motifnya itu tadi yang kami gali. Nah, motifnya
masyarakat dalam memohonkan informasi harus clear dulu. Jadi kami selalu menghindari ada motif dari pemohon informasi untuk memenjarakan badan publik yang disengketakan. Berarti lebih kepada surat rekomendasi seperti itu ya Bang? Dapat dikatakan bahwa kami lebih akan ya? memutuskan jika itu memang dimotivasi dengan niat baik. Misal, ada masyarakat satu desa yang ingin desanya itu benar-benar pengelolaan APBD desanya itu untuk keperluan kampungnya sendiri, masyarakatnya sendiri. Jadi prinsipalnya itu masyarakat yang memohonkan informasi. Jadi tujuan dia memohonkan informasinya itu adalah untuk memberikan koreksi, memberikan masukan bahwa yang dilakukan kepala desanya itu ternyata belum pas. Maka hasil dokumen yang dia minta itu akan dia sampaikan dalam rapat masyarakat atau apa. Harusnya begini, begitu. Nah, kita selalu menghindari misalnya ada tujuan permohonan informasinya itu kami akan laporkan ke pihak terkait, begitu. Nah, karena itu akan memiliki dampak yang tidak baik. Tidak baiknya apa? Motifnya itu bisa bermacam. Apakah dilakukan untuk kepentingannya pribadi, misalnya kan, menakut-nakuti orang atau badan publik tertentu. Nah, subjektivitas majelis lah yang akan memberikan putusan terkait hal itu terkait hal itu. Tapi kalau dari awal niatnya memang sudah murni untuk perbaikan, untuk lakukan koreksi, itu kita kabulkan. Saya ambil satu contoh kasus sengketa informasi. Jadi ada masyarakat yang memohon informasi ke pemerintah Kabupaten Siantar kalau saya tidak salah itu. Jadi dia minta laporan pajak penerangan lampu jalan. Baik. Kemana larinya? Karena di desa dia ternyata lampu jalannya masih minim. Masih minim ya penerangan lampu jalannya. Nah, dia ingin desanya itu masuk agar diterangi, kan begitu kan? Kenapa tidak jelas pajak penerangan lampu jalan? Nah, hal-hal seperti inilah yang akan kita akan kita sambut secara positif. Berarti artinya motifnya lebih kepada kepentingan umum seperti itu, Bang? Ya, hanya untuk kepentingan umum dan koreksinya untuk kepentingan publik. Kan keterbukaan informasi publik berarti manfaatnya harus untuk masyarakat luas. Nah, itu kan tadi dari masyarakatnya nih, Bang. Artinya masyarakat juga harus lebih jeli dalam hal motifnya ya, Bang. Ya. Lalu dari badan publiknya sendiri, jika dari penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008-nya itu tidak terpenuhi, apakah nantinya bisa bersifat kepada ranah pidana seperti itu? Iya, bisa harusnya di pasal di Undang-Undang 14 Tahun 2008 itu ditentukan ada pasal 52 disebutkan bahwa badan publik itu wajib memberikan informasi serta-merta, tersedia setiap saat, berkala, dan informasi yang dikecualikan. Nah, ini yang badan publik banyak yang tidak tahu, terutama di kabupaten kota dan tingkat OPD. 4 klasifikasi informasi ini, ya, ini sifatnya akan bisa masuk ranah pidana ketika masyarakat mempertanyakan hal tersebut. Baik, sudah sangat jelas ya soal bagaimana memang seharusnya badan publik ini memenuhi hak dari masyarakat ya, Bang. Dan di lain sisi juga masyarakat juga harus lebih jeli untuk memanfaatkan adanya keterbukaan informasi ini. Pertanyaan terakhir nih, Bang, dari hasil monitoring yang dilakukan selama ini, apa yang menjadi evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara? Baik, terima kasih. Imbauan kami sebenarnya dari hasil evaluasi kami selama 4 tahun ini, kita masih melihat ada beberapa badan publik yang belum patuh terhadap Undang-Undang 14 tahun 2008. Jadi ada beberapa klasifikasi yang kami menilai. Yang pertama adalah badan publik yang sudah paham terhadap keterbukaan informasi, tetapi kemudian mereka lalai atau abai. Jadi ada masyarakat yang mohon informasi, kemudian mereka tidak merespon, tidak menjawab secara langsung karena ada mekanismenya dalam penyelesaian sengketa informasi tersebut. Yang kedua, ada badan publik atau lembaga pemerintah kita yang
sama sekali tidak mau tahu. Jadi saya sendiri pernah sosialisasi ke salah satu kabupaten kota untuk memberitahukan keterbukaan informasi publik ke kalau di kabupaten kota itu Kominfo sebagai PPID utamanya. Tetapi kemudian tidak mendapat sambutan sampai kemudian kita kembali ke Medan, lalu kita buat monitoring dan evaluasi di kabupaten kota. Kabupaten kota yang saya maksud tadi tidak mau ikut begitu ya. Berarti kabupaten kota ini bisa kami kategorikan yang memang sama sekali tidak mau. Dan artinya terbukti, masih ada ketidakterbukaan itu ya, iya, Pak? dan terbukti memang kepala daerah di kabupaten kota tersebut akhirnya jadi bulan-bulanan, baik ditangkap oleh KPK atau diperiksa oleh aparat keamanan terkait begitu. Nah, karena itu tadi Undang-Undang 14 tahun 2008 ini adalah hilir dari pencegahan korupsi. Bagaimana itu pun hak masyarakat ya Bang untuk mendapatkan informasi tersebut. Ya, harus. Terasa sudah 20 menit lebih kita berbincang soal keterbukaan informasi ataupun mengenai Komisi Informasi terkhusus di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih banyak Bang Deddy Ardiansyah, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, dan terima kasih juga kepada pemirsa Kompas TV yang telah menyaksikan tayangan Sapa Sumut hari ini. Terima kasih kami ucapkan, dan terus saksikan berbagai program di Kompas TV, independen terpercaya.